Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kali ini saya ingin membagikan sebuah aplikasi zakat, yang mana di dalam aplikasi ini ada bagian untuk menginput data harian. Input data harian seperti dari sini masuknya kemari. Ini hanya contoh. Ini hanya contoh. Jadi yang sudah terinput dari bagian data harian akan jadi seperti ini. Kemudian ada untuk kalkulator zakat, seperti untuk menghitung zakat fitrah, umpama 2 orang jumlah berasnya berapa, kemudian kalau menggunakan uang jumlahnya berapa. Kemudian ada juga kalkulator fidyah seumpama 4 hari jumlah berasnya berapa dalam jumlah liter, kemudian jumlah beras dalam jumlah kilogram berapa kilo. Kemudian ada kalkulator untuk zakat mal. Kemudian selain bagian untuk kalkulator zakat, dan juga ada skema rekapitulasi jizyah, yang mana skema ini tujuannya untuk mempermudah memahami alur penyaluran jizyah ini, jizyah, zakat mal, zakat fitrah, fidyah, infak, dan sedekah. Itu alurnya kemana saja. Maka mungkin lebih mudah dipahami bila ada skema seperti ini ya. Selain ada bagian-bagian itu, di sini juga ada catatan arus masuk jizyahnya, arus jizyahnya. Kemudian juga ada bagian data mustahik, siapa aja orang-orang yang mendapatkan bagian dari jizyah ini, itu tercatat semua ada di bagian sini. Kemudian juga ada laporan, jadi ada berapa pendapatan jizyah, kemudian dikeluarkannya kemana dan berapa, itu ada bagian laporannya. Dan juga ada slip mustahik. Jadi ini maksudnya slip mustahik itu hanya untuk tujuan transparansi. Artinya ketika ada beberapa mustahik yang mendapatkan bagian itu kan pasti biasanya dimasukin ke amplop ya. Nah, agar lebih paham dia dapatnya dari bagian apa di uang yang di dalam amplopnya itu, makanya dikasih keterangan selembar kertas yang isinya slip ini. Jadi manfaat slip mustahik ini adalah untuk transparansi, atau untuk memberitahukan bahwa seseorang mendapat uang dari bagian mustahik amilin kah, atau dari amilin atau dari mustahik ibnu sabil kah. Seperti contoh ini, si B dapat jumlah uang ini, hanya umpama ya, dapat uang 1.278.396. Nah ini kan kalau nggak ada keterangan ini, si B bingung ini uang apa aja gitu kan ya. Tapi kalau sudah ada slip ini, itu ada keterangan, jadi si B paham, oh saya dapat bagian dari amil, saya dapat bagian dari amil, dan saya dapat bagian dari ibnu sabil. Jadi ketahuan semua ya. Nah, selain ada slip mustahik, dan juga yang terakhir tuh ada slip juknis. Jadi juknis ini hanya untuk keterangan sedikit, memberi keterangan penggunaan ini gitu loh ya. Nah, penggunaannya seperti apa, mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Yang pertama, aktifkan developer dan makro. Bagi teman-teman yang Excelnya belum aktif developer dan makronya, biasanya di tab sini tidak muncul nih developernya. Kalau sudah muncul berarti sudah aktif. Nah, bagi yang belum aktif, caranya tinggal klik file,
kemudian option, lalu customer ribbon, terus di bagian developer di checklist. Kalau yang belum aktif biasanya itu tidak terchecklist, makanya di checklist kemudian oke. Nah, untuk mengaktifkan makronya, klik file lagi, kemudian option, kemudian terus center, kemudian klik terus center setting. Yang pertama di macro setting, di enable, klik enable all macros, kemudian di checklist sininya, lalu di protect view, di checklist juga nih enable protect view for outbook, kemudian ini juga di checklist. Nah, setelah itu baru di oke, klik lagi dan klik lagi. Kemudian yang nomor 2, nama sheet tidak boleh dirubah. Nah, ini kan masing-masing sheet itu sudah ada namanya. Nah, ini tidak boleh dirubah, sebab kalau dirubah itu akan mempengaruhi ke beberapa rumusan yang di dalam Excel ini. Makanya jangan dirubah nama sheetnya. Kemudian nomor 3, yang dapat diisi atau dirubah hanya kolom yang berwarna kuning. Nah, kolom-kolom ini kan banyak, ada beberapa warna-warni. Nah, khusus yang warna kuning itu yang bisa dirubah atau bisa diisi. Kalau yang warna lainnya itu sudah terkunci. Seperti ini, itu bisa dirubah, bisa dihapus atau bisa diganti dengan tanggal lain. Ini juga bisa diisi. Sama semua juga di sheet lain juga bisa. Ini bisa dihapus atau bisa dirubah. Ini diisi. Nah, yang lain juga begitu. Kemudian di sheet 3 arus, ini sheet 3 arus. Sheet 3 arus tanggal diisi berurutan sampai 30 hari. Jadi di sheet 3 arus ini tanggal harus diisi, harus berurutan. Umpama dimulainya tanggal 1, ya selanjutnya tanggal 2 sampai tanggal 30. Atau umpama mulai menghitung zakatnya itu tanggal 4. Nah, selanjutnya hari yang kedua ya tanggal 5 sampai 30 hari begitu. Jadi harus berurutan tanggalnya di sini. Dan tanggal ini biasanya mengikuti yang masuk ke tab awal nih, yang masuk ke sheet awal. Jadi sheet awal ini dari input harian, input data harian. Jadi ketika kita input ini masuknya ke tab awal. Nah, tab awal ini itu masuk ke data sini dengan menggunakan acuannya tanggal. Kemudian masih di sheet 3, pengeluaran dana infak dan sedekah diisi harus ada buku rincian tersendiri. Jadi di ini kan pemasukan, ada zakat mal, zakat fitrah dan fidyah. Nah, selain pemasukan zakat itu juga ada pemasukan infak dan sedekah. Nah, masing-masing kan ada pengeluarannya. Jadi kalau zakat mal, zakat fitrah dan fidyah itu dikeluarkan untuk penyaluran ke masing-masing asnaf atau masing-masing ini golongan. Ada ada fukoro, ada masakin, ada amilin, mu'alaf, rikob, berimin, fisabilillah dan ibnu sabil. Dan sementara kalau infak dan sedekah itu pengeluarannya untuk atau dikeluarkan atau disalurkan ke penggunaan atau keperluan seperti sekretariatan, atau untuk perlengkapan, atau untuk transport, atau untuk konsumsi kepanitiaan jizyah ini. Jadi untuk keperluan
operasional dan segala macam itu dikeluarkan dari dana infak dan sedekah. Sementara dana yang dari zakat fitrah dan zakat mal dan fidyah itu tidak diutak-atik atau tidak digunakan untuk keperluan operasional dan lain-lain kepanitiaan gitu. Nah, pengeluaran dari dan infak dan sedekah itu ditulis diisi manual. Nah, jadi umpama hari ini apa keperluannya atau pengeluarannya untuk sekretariat jumlahnya ada 100.000. Nah, itu selain ini tuh ada catatan atau ada buku catatan tersendiri yang lebih rinci. Umpama di buku pengeluarannya sekretariat untuk beli pulpen 50.000 umpama, kemudian untuk beli buku 50.000, jumlahnya 100.000. Nah, 100.000-nya ini diketik di sini. Jadi yang ditulis di sini adalah jumlah perhariannya, bukan rinciannya. Begitupun di perlengkapan, transport dan konsumsi itu diisi perhariannya jumlahnya saja yang diisi. Itu umpama hari keberapa, tanggal berapa butuh transport umpama 200.000, isi aja 200.000 yang diisi. Nggak usah pakai RP-nya, cukup angkanya saja, dan juga angkanya juga nggak pakai titik ya. Umpama konsumsi butuh menggunakan dana untuk konsumsi 100.000, yang diketik angkanya saja, nggak pakai tidak pakai titik. 100.000 1 tuh 2 tuh 100.000 ya, begitu. Waktu untuk infak, untuk pengeluaran dari dana infak dan sedekah. Kemudian sheet 4 mustahik, fuqara dan masakin, diisi jumlah mustahiknya. Sheet 4 mustahik, jadi maksudnya fuqara dan masakin itu diisi jumlah orangnya. Umpama untuk fuqara di warga RT 1 ada 20 gitu. Kemudian ada masakinnya juga, masakinnya ada berapa? Ada 25 orang umpama ini ya. Terus di RT lainnya, di RT 2 umpama ada 30 orang, biasanya 30. Kemudian ini fuqaranya masakinnya ada 15 umpama, tulis saja 15. Begitu ya. Selain fuqara dan masakin diisi poin kreativitas mustahiknya. Jadi di sini ya kan masing-masing orang beda-beda tuh keaktifannya. Jadi umpama di amil itu ada orang yang aktifnya atau kerjanya tiap hari, ada yang hanya seminggu sekali, ada yang tiba-tiba nongol saat malam takbiran, nongol sekali. Itu kan beda-beda orangnya. Nah, kalau yang kerjaan tiap hari seperti panitia inti atau ini koordinator, ya sudah sepantasnya diberi bagian yang lebih banyak. Jadi semakin aktif semakin banyak dapatnya. Nah, untuk menentukannya itu maka diisi di sini poin-poinnya. Ya, jadi kalau yang selalu aktif nih, yang rajin tiap hari itu dapat poin 3. Tulis sini 3. Gitu. Terus kalau yang aktifnya sering, enggak tiap hari tapi sering. Tidak tiap hari tapi sering, ya itu dikasih 2 poin gitu loh. Ada yang jarang aktif gitu ya, dikasih 1 poin gitu. Jadi yang dapat 3 poin itu dapat bagiannya lebih banyak
karena aktif. Begitupun yang lainnya kayak di umpama di Fisabilillah atau Ibnu Sabil gitu ya. Kemudian sheet 1 home. Nah sekarang di sheet 1 home, input data kolom warna kuning harus terisi semua minimal angka 0. Jadi maksudnya di input data harian ini harus diisi semua nih, tidak boleh ada yang kosong. Umpama di sini diisi tanggal, ini kebetulan saya sudah ngasih contoh nih ya. Ini contohnya itu dari tanggal 1 Maret ya. Kebetulan 2025 itu puasanya atau hari pertama Ramadan dimulai tanggal 1 Maret. Makanya saya kasih contoh tanggal 1 Maret. Dimulai tanggal 1 Maret. Ini sudah saya kasih contoh sampai tanggal 22. Nah berarti selanjutnya tanggal 23 Maret 2025. Namanya Aisyah, tinggal Jakarta. Berapa orang? Umpama Aisyah datang bayar zakat untuk 4 orang dalam jumlah uang saja, berarti kalau 4 orang 154.000. Terus kalau beras tidak, nah maksudnya itu biar tidak kosong, itu minimal dikasih angka 0. Ini 0, umpama kosong 0 aja dikasih 0 agar enggak kosong. Sebab kalau kosong nanti error di sini itu masuk ke data sini error. Jadi kalau ada yang kosong selanjutnya akan error. Tadi 4 orang ya, 4 orang tulis angka 4. Beras kosong. Coba kita tes. Nah masukkan Aisyah 4 orang. Muzaki itu orang yang bayar zakat artinya. Nah, Aisyah, oke ya, sudah masuk. Kemudian kalkulator zakat fitrah, harga beras disesuaikan dengan harga beras yang dipakai sehari-hari. Jadi ini kalkulator zakat. Ada yang untuk zakat fitrah, ada yang untuk fidyah, ada yang untuk zakat mal. Nah khusus zakat fitrah ini bayar zakat fitrah kan itu satu so itu kalau saya googling ya, ini versi saya cari data di Google, itu satu so itu kalau dalam nilai liter itu 3,16 liter, atau dalam jumlah kilogram itu 2,28 kilogram. Nah yang liter itu digenapkan untuk tujuannya untuk kehati-hatian gitu, biar nggak kurang gitu, jadi dilebihkan jadi 3,5 liter. Itu kalau yang liter. Kalau yang kilo digenapkan ke 2,5 kilo. Nah masing-masing daerah itu ada yang menggunakan liter, ada yang menggunakan kilo. Nah itu bebas. Kalau menggunakan liter berarti bayar zakatnya per orang 3,5 liter. Kalau menggunakan kilo berarti bayar zakatnya per orang 2,5 kilogram. Nah ini untuk isian berapa orang? Umpama 2 orang. Untuk yang bayar zakat umpama ada 2 orang ya, tulis 2 orang, ketik angka 2 saja. Nah itu akan tertulis 2 orang. Nah ini harga berasnya. Jadi umpama pakai liter ya, umpama 1 liternya 11.000 untuk 2 orang, maka jumlah uangnya
77.000 yang dibayarkan ke panitia zakat atau yang dibayar buat zakat kalau itu memakai liter ya. Nah, kenapa kok liter sama kilo jumlah uangnya beda? Perbedaan dari yang menggunakan liter atau kilogram ya. Kalau secara fisik takarannya sama, isinya sama. Umpama kita tuang yang menggunakan liter sama yang menggunakan kilo itu sama ininya secara fisik ya, tapi secara nilai itu beda. Kalau yang liter menggunakan lebih tinggi angkanya daripada yang kilogram. Nah, bagaimana kalau jumlah uang perkalian? Makanya kalau ingin jadi harga agar harganya ini sama antara yang menggunakan kilo dan yang menggunakan liter. Jadi harga berasnya yang kalau yang menggunakan kilogram itu lebih tinggi harganya. Nah, sekarang kita coba nih, kalau yang kita umpama untuk yang beras kita kasih harga 11.000, jumlahnya berapa? 77.000 ya kan. Sekarang kalau yang kilo, sekarang kalau kita coba angka 15.000, hampir mendekati, tambah lagi 15.500. Nah, sama tuh dengan yang menggunakan liter. Jadi harganya lebih besar dari yang menggunakan liter. Kemudian yang B, Vidya. Harga Vidya dalam satu hari disesuaikan dengan harga kebutuhan makanan pokok per hari di daerahnya masing-masing. Maksudnya adalah Vidya. Jadi Vidya itu, bayar Vidya itu ada beberapa imam yang berpendapat itu ada yang 1 mud, ada yang 2 mud. Nah, kita di sini saya menggunakan yang 1 mud ya. Kalau saya googling di internet, 1 mud itu 1/4 sok, atau 1 sok itu satu sok itu ada 4 mud. Jadi 1 mud itu 0,25 sok. Nah, 0,25 sok itu 0,79 liter atau 0,57 kilogram. Berarti 1 mud itu setara 0,79 liter. Nah, agar lebih hati-hati itu digenapkan menjadi 1 liter, atau yang kilogram 0,57 kilogram, jadi 0,75 gram, artinya berapa ya, 3/4 ya, 3/4 kilo ya. Jadi kalau di Vidya ini untuk isian per harinya, kalau di zakat fitrah itu per orang ya. Nah, ini untuk kalau membayar fidyah menggunakan uang, memang sih lebih baik menggunakan beras. Yang diutamakan tuh menggunakan beras. Cuma kalau ada yang memperbolehkan ya, kalau ada yang memperbolehkan bayar fidyah menggunakan uang, maka hitungan uangnya itu hitungan kebutuhan orang per hari. Umpama per harinya butuh untuk kebutuhan bahan pokoknya itu 60.000 umpama. Sebab ada yang mengatakan untuk takaran zaman sekarang itu ada yang mengatakan 60.000. Cuma kan beda-beda kota, beda-beda ini kebutuhannya. Umpama satu harinya 60.000 atau 50.000 ya, kita isi 50.000 untuk 4 hari, maka hitung angkanya saja
Tidak usah pakai titik, tidak usah pakai huruf 50.000. Nah, maka jumlah uang bayar fidyah untuk 4 hari itu 200.000. Itu kalau menggunakan uang, dan kalau ada yang memperbolehkan bayar fidyah menggunakan uang, lebih baik menggunakan beras gitu. Selanjutnya zakat mal. Harga emas harus diperbarui dahulu dengan harga emas terkini, dan penghasilan per bulan adalah jumlah bersih gaji, penghasilan lain, dan telah dikurangi cicilan. Jadi maksudnya juknis di C ini ya, poin C tentang zakat mal ya. Kan bayar zakat mal itu, batas minimum bayar zakat mal itu adalah 85 gram emas. Jadi nilai uangnya berapa? 85 gram emas, maka harus ditentukan dulu satu emasnya berapa, 1 gramnya berapa rupiah itu ya. Umpama kita rupiahkan, umpama ya, 1 gram emas itu 1 gramnya seumpama 1.009.000, maka jumlah nisab maka jumlah 85 gram emas itu adalah 85.765.000 rupiah. Dengan begitu, jumlah batas minimum yang layak bayar zakat mal ini adalah orang-orang yang gajinya atau penghasilannya dalam setahun itu mencapai 85.765.000. Itu yang layak bayar zakat mal. Kalau belum sampai ke jumlah ini, maka tidak layak bayar zakat, atau lebih baiknya bayar sedekah gitu. Nah, ini kan per tahun ya, 1 nisab per tahun. Kalau per bulannya itu 85 juta sekian dibagi 12 bulan, maka jumlahnya per bulan, nisab per bulannya 7.147.083.000. Itu per bulannya. Kita coba umpama si A itu penghasilannya, gaji plus bonus segala macam itu setelah dikurangin ininya tanggungannya ya, seperti cicilan motor atau cicilan segala macam, setelah dikurangin itu jumlahnya 7 juta seumpama ya, ini 7 juta bersih, 7 juta umpama si A gaji plus bonus segala macam dikurangin cicilannya, jumlahnya sebulannya 1 juta. Apakah layak si A itu untuk bayar zakat? Kalau layak, ini ada bacaan, ini ada keterangan sudah nisab, berarti sudah sampai nisab, dan kesimpulannya bayar zakat mal. Kita coba si A dengan gaji atau penghasilan bersih 7 juta, apakah layak? Nah, belum nisab, berarti belum layak atau belum wajib bayar zakat mal, sebab gajinya per bulannya belum nyampe nisab. Ya berarti setahunnya juga belum sampai nisab gitu kan. Setahun 85 juta sekian, kalau ini baru sampai 84 kan. Bagaimana kalau belum nyampe nisab? Ya ada yang berpendapat kalau belum nyampe nisab dan belum wajib bayar zakat mal atau belum layak bayar zakat mal, ada pendapat yang mengatakan bayar sedekah, atau ada yang mengatakan bayar infak.
Ya itu tergantung masing-masing orang, siapa mau bayar sodako, apa mau bayar infak atau tidak, itu terserah. Kalau di sini saya ngasih contoh bayar sodako. Sekarang umpama bayar sodako berarti hitungannya per bulannya 175.000. Mau bayar berapa bulan? Artinya angka ini didapat dari 2,5% dari gajinya, itu 175.000. Dari 7 juta itu 2,5%-nya 175.000. Nah, ingin bayar berapa bulan? Tinggal diisi di sini. Umpama si A cuma mau bayar 12 bulan 5 bulan saja, ketik 5, maka jumlahnya kalau hanya 5 bulan jumlahnya 875.000 gitu. Kalau full 12 bulan 2.100.000. Sekarang umpama si B gajinya per bulannya 7.300.000. Nah, sudah nisab si B, berarti sudah gajinya sudah mencapai nisab, artinya sudah layak atau wajib bayar zakat mal. Nah, jumlahnya sama 2,5% dari gaji per bulannya, yaitu per bulannya si B bayar zakatnya 182.500. Selanjutnya skema rekapitulasi jizyah. Tujuan dibuat skema rekapitulasi jizyah ini adalah untuk mempermudah memahami cara ini penyalurannya. Ini cara penyalurannya versi saya. Adapun orang beda-beda versinya. Di dalam jizyah itu kan ada zakat mal, zakat fitrah, fidyah, infak, dan sedekah. Ini dibagi dua. Jadi khusus yang zakat mal, zakat fitrah, dan fidyah ini dikeluarkan atau disalurkan untuk mustahik, ya, orang yang berhak menerima bagian ini. Sementara untuk infak dan sedekah itu disalurkan atau digunakan untuk keperluan kepanitiaan, seperti untuk kesekretariatan, perlengkapan, transport, konsumsi, dan lain-lain. Artinya infak dan sedekah ini untuk biaya operasional. Nah, zakat mal dan zakat fitrah itu digabung jadi satu. Kenapa? Karena zakat mal dan zakat fitrah ini itu dibagi 8 asnaf, 8 golongan atau 8 kelompok mustahik. Sementara fidyah itu ketentuannya hanya untuk masakin, atau bisa juga masuk ke fuqara, karena fuqara itu tingkat kebutuhannya lebih besar daripada masakin. Artinya fidyah boleh dimasukkan, boleh disalurkan ke fuqara atau ke masakin, dan fidyah tidak boleh disalurkan ke amilin atau mu'allaf, riqab, ghorimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Makanya di sini pembagiannya, ya, alurnya. Jadi jumlah zakat mal dan zakat fitrah itu dibagi 8. Kalau dibagi 8 itu persentasenya itu satu kelompok, ya, itu dapat 12,5%. Satu kelompok, ya, kalau dibagi 8, dan jumlah rupiahnya 30.604.000 itu dibagi 8, maka per kelompok atau 12,5%-nya itu 3.825.500. Terus berasnya itu per kelompok dapat 223,56 liter, itu per kelompok, ya, atau per asnaf. Ini kelompok nih, atau asnaf, atau golongan mustahik, orang yang berhak, ya. Nah, khusus fuqara dan masakin setelah mendapat bagian ini itu ditambah ini fidyah. Saya kasih contoh, umpama 0, umpama ini juga sama, ya,
12,5%. Nah, ini sama 12, untuk amilin sama 12,5%. Ini juga sama. Kenapa kok ini jumlahnya beda? Ini 5 juta, ini 3 juta lebih, karena Pukoro ditambah dari yang dari Vidya gitu. Sedangkan yang lainnya kan murni dapat dari zakat mal dan zakat fitrah saja. Kalau Pukoro ya itu selain dapat dari zakat mal, zakat fitrah, dan juga dapat fidyah. Makanya seumpama ya persentasenya lebih persentasenya sama, itu lebih banyak dapatnya karena ditambah dari fidyah ya. Nah, ini jumlahnya. Jadi usahakan ini tidak ada sisa. Ya, ini tidak ada sisa, sebab untuk membuktikan bahwa yang kita salurkan itu habis gitu loh. Itu jangan ada sisa. Umpama di sini sisanya 62,5%. Ya, kita alihkan saja semuanya. Seumpama nih ya, selain Pukoro dan masakin, umpama di sini masakinnya juga 12,5. Ya, selain masakin, amilin, fisabilillah dan ibnu sabil, seumpama tidak ada mustahiknya, kayak seperti di rikob, di budak, zaman sekarang nggak ada budak, kemudian di ini gorimin, itu nggak ada mustahiknya, artinya tidak ada orang yang membutuhkan di golongan gorimin, atau tidak ada mu'alaf ya, seumpama tidak ada orang lagi, masih sisa 50%. Nah, alihkan semuanya ke Pukoro 50%, maka sisanya habis ya. Jadi jangan sampai masih ada sisa gitu loh ya, jangan sampai masih ada sisa. Jadi sebelum khotib sholat id naik, usahakan ini sudah habis ya, ini sudah habis atau sudah tersalurkan gitu loh ya. Nah itu, nah ini jumlah mustahik. Jadi jumlah mustahik itu diambil dari 4 mustahik, dari sini jumlahnya. Ini jumlah mustahik Pukoro, masakin, amilin, nanti diisi sendiri ya, diisi apa sendiri. Jadi jumlah ini ketika di sini ada yang terisi ya, nih seperti saya kasih contoh, ini kan 0 nih. Seumpama mu'alaf, apa jumlah mu'alaf nggak ada. Ini umpama kita isi di poin, umpama 3 poin, dia akan terisi 1 orang. Umpama ada lagi, nambah lagi 2 poin, nah 2 orang. Jadi per poin ini kalau diisi itu sama dengan isian 1 orang gitu loh ya, begitu maksudnya. Jadi jumlah mustahik diambil dari sini. Kemudian sheet 2 kolom harus terisi semua, jika salah bisa direvisi. Ini sheet 2 awal ini harus terisi semua nih, kecuali yang kolom nomor atau kolom jumlah beras atau kolom jumlah uang, ini sudah ada rumusannya. Tapi selain kolom jumlah beras sama jumlah uang dan kolom nomor itu harus terisi, sebab kalau nanti ada yang kosong, begitu ada input data harian lagi itu error, jadi tidak berurutan. Saya kasih contoh, seumpama ini kosong ya, dengan tanggal yang sama,
namanya Hasanah Jakarta. Seumpama 108.000. Eh 77.500. Ini 0,00000. Ini 2 orang ya, beras yang menggunakan kilo ya, 0. Kemudian kita input. Nah, jadi dia error, jadi tidak dapat terisi di sini. Dia langsung masuk ke ngisi kosong, yang kosong tadi gitu loh. Itu yang saya bilang error. Jadi harusnya kan berurutan nih. Di sini ini terisi, karena sebelumnya di sini kosong, maka isian yang harusnya ngisi di sini itu mengisi ke kolom ini sebelumnya gitu loh. Makanya saya bilang error. Jadi harus terisi semua di sini nih, nggak boleh ada yang kosong. Kita coba lagi. Fitri, kosong, umpama 50.000. Nah kan, jadi kalau sebelumnya terisi semua, maka inputan yang baru atau data yang baru masuk itu akan lengkap gitu, akan lengkap masuk baru. Tapi kalau sebelumnya kosong, maka data yang ini nih mengisi ke yang kosong sebelumnya gitu. Makanya input data di sini harus terisi semua, agar yang di sini isiannya lengkap, tidak ada yang kosong. Kemudian sheet laporan data dari sheet 2, sheet 3 dan sheet 4. Salah ini. Semuanya laporan ini dari sheet 3 arus. Dari sheet 3 arus. Jadi laporan ini datanya itu diambil dari sheet 3 arus semua. Kemudian slip mosaik target print sesuai urutan nomornya. Nah ini untuk ngeprint. Jadi ngeprint, umpama kita ngasih ke si A nih ya, uangnya dimasukin ke amplop, kemudian ada slipnya juga. Nah ini target, ini sesuai nomor urut ini mustahik nih gitu. Jadi umpama kita mau ngeprint siapa di sini, umpama kita mau ingin ngeprint yang namanya C, maka C ini kan nomor 16, maka kita cari angka 16 di sini, tinggal kita tambahkan. Nah 16 itu kan nama mustahik C. Nah OD sebagai amilin, kemudian Ibnu Sabil juga gitu ya. Jumlahnya berapa uangnya? Nah ini
nilai rupiahnya. Sudah, jadi tinggal tinggal di print kemudian dimasukkan ke amplopnya gitu loh. Jadi si yang bersangkutan tuh jadi paham, ini uang sekian banyak, ini dari mana aja gitu loh. Itu kalau tidak ada selipnya. Tapi kalau sudah ada selipnya kan jadi ketahuan, oh uang ini sekian dari Mustahik Amilin, terus yang sekian dari Ibnu Sabil, jadi ketahuan gitu loh. Jadi lebih transparan, tujuannya ke situ ya. Demikian penjelasan aplikasi ini. Bila ada kesalahan, sekali lagi saya mohon maaf, namanya saya masih belajar. Dan bila ada manfaat silakan digunakan. Sebelumnya terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.